Kami sebagai tim pro menyesalkan narasi yang ambigu dan tidak diteliti secara mendalam ini juri. Saat ini banyak stigma dan narasi yang timbul akibat analisis yang salah di dunia pendidikan. Stigma tersebut mengklaim bahwa kesuksesan hanya datang kepada anak-anak STEM atau yang lebih kepada bidang itu juri. Maka kami rasa ini sangat mempengaruhi perspektif orang secara masif dan akan menimbulkan ketidakjelasan di dunia pendidikan saat ini juri. 3 step di sisi kami. A. STEM merupakan rumpun ilmu yang berfokus pada MIPA atau bisa disebut sebagai yang mempelajari tentang sains, teknologi, engineering dan juga matematik juri. Maka pada akhirnya ini dapat disimpulkan sebagai mata pelajaran atau yang lebih kepada MIP, IPA dan juga matematika. B. Ilmu pendidikan humaniora adalah yang berfokus pada sastra, sosial dan komunikasi dan bahasa juri. Yang ketiga, filsafat merupakan berfokus pada ilmu etika nilai yang ada. Maka pendirian kami di sini sebagai tim pemerintah adalah A. Menyesalkan narasi yang keliru ini. B. Kami sadar akan ada tantangan-tantangan yang muncul di sisi kami sebagai tim pemerintah, tetapi dengan proposal kami sebagai tim pemerintah, status quo kita akan baik-baik saja juri, jangan khawatir. C. Perlu keseimbangan atau sinergi antara STEM dan humaniora filsafat juri. Maka tujuan kami di sini jelas. A. Kami menentang narasi ini bahwa kesuksesan hanya dapat diperoleh oleh anak-anak STEM atau anak-anak yang lebih kepada IPA di bidang itu juri. B. Meluruskan stigma negatif tentang pendidikan humaniora dan filsafat juri. Maka di sini mari masuk di beban pembuktian kami. Beban pembuktian kami simple. A. Saat ini perspektif orang secara umum kebanyakan percaya bahwa anak-anak yang lebih kepada STEM atau MIPA itu percaya bahwa mereka itu yang terlibat atau masuk ke dunia STEM ada jaminan untuk lebih sukses atau bisa terjamin. Namun faktanya apakah seperti itu juri? Tidak juri. Maka saya rasa stigma ini akan mempengaruhi perspektif orang secara masif juri. B. Kebanyakan anak yang tidak terjun ataupun kebanyakan anak yang terjun ke dunia STEM atau MIPA tidak memiliki karakter yang kuat. Maka ini permasalahannya juri. Sehingga mereka hanya pintar. Sederhananya adalah mereka hanya pintar, namun nilai dan karakter mereka itu bermasalah. Mereka tidak memiliki karakter yang kuat, mereka tidak memiliki etika, dan mereka bermasalah di bidang nilai dan moral mereka Dewan Juri. Maka dari masuk di argumentasi saya yang saya bagi menjadi 4 layar dalam 2 bagian. Layar yang pertama juri, pahami apa yang menjadi permasalahan. A. Pahami narasinya Dewan Juri yang saya hormati, bahwa perspektif orang secara masif terkait hal ini sangat-sangat fatal dan berimplikasi buruk juri. Kenapa? Nyatanya saja saat ini kita lihat bahwasanya di status quo banyak ataupun ada pengelompokan siswa ataupun pelajar mengikuti mapel atau kesukaan mereka dan lain-lain. Contohnya anak MIPA dikelompokkan menjadi kelas IPA, anak IPS dikelompokkan menjadi IPS dan bahasa dan lain-lain Dewan Juri. Maka saya rasa dari pengelompokan ini menyebabkan suatu permasalahan Dewan Juri, bahwasanya akan terjadi pengklaim-klaiman atau stigma-stigma yang buruk terhadap bahwasanya anak-anak humaniora dan filsafat ini tidak menjamin atau tidak bisa mencapai kesuksesan. Pada akhirnya saya rasa ini buruk dan sangat-sangat fatal Dewan Juri. Bagian yang kedua, mengapa ini tidak terjustifikasi di sisi kami juri? Karena jelas lihat konteks dan narasi ini juri. Saya rasa ini sangat fatal dan tidak sesuai fakta dan analisis mereka yang tidak memahami konteks dari permasalahan yang ada di status quo Dewan Juri. Karena sehingga pada akhirnya mereka akan percaya atau mengatakan stigma ini akan mempercayai stigma ini dan membenarkan dan juri, padahal sebenarnya itu tidak benar dan tidak betul. Lihat kondisi nyata saat ini. Anak-anak STEM kebanyakan memiliki problematika dari sisi nilai karakter mereka. Maka ini jelas Dewan Juri sudah kami jelaskan bahwa anak STEM bukan jalur kesuksesan yang seutuhnya, melainkan melalui kesinergian dengan pendidikan humaniora dan filsafat. Maksudnya adalah Dewan Juri, kalaupun mereka berbakat ataupun memiliki bakat di bidang STEM, di bagian IPA ataupun matematika, tapi mereka tidak memiliki karakter ataupun tidak memiliki nilai yang kuat, maka Dewan Juri saya rasa mereka juga tidak efektif dan juga sangat tidak bisa mengembangkan diri mereka Dewan Juri. Maka mari masuk di poin B. Analisis dan narasi yang terlalu mengglorifikasikan sistem pendidikan STEM akan sangat berdampak buruk juri di dunia pendidikan di sisi kami. Kenapa juri? Karena sekali lagi mari kita lihat dan pahami konteksnya. Lihat keadaannya juri. Banyaknya tindakan glorifikasi terhadap sistem pendidikan STEM sehingga perspektif orang secara masif akan menilai bahwa pendidikan humaniora dan filsafat tidak bisa menjamin kesuksesan mereka. Maka saya rasa ini fatal dan ambigu. Karena saat ini kita lihat bahwasanya akan ada perspektif orang atau stigma-stigma masyarakat terkait dengan pendidikan humaniora dan filsafat ini, bahwasanya mereka mengatakan lebih dominan atau lebih efektif lagi ketika anak-anak itu termasuk atau terjun di dunia STEM. Namun nyatanya tidak seperti itu juri. Di dunia STEM juga ketika mereka tidak menerapkan pendidikan humaniora dan juga filsafat, mereka juga tidak akan efektif dan mereka juga tidak dapat mengembangkan diri dan mendapatkan prestasi mereka Dewan Juri. Maka mari masuk di layar kedua saya, bagian pertama, mengapa STEM tidak selalu baik tanpa humaniora atau filsafat? Lihat konteksnya juri, bahwa di dunia nyata pun sudah jelas bahwa pendidikan STEM itu diperlukan kalau kolaborasi dengan pendidikan humaniora dan filsafat agar mereka bisa bersinergi. Karena pada akhirnya ketika STEM juga mengglorifikasi diri mereka tanpa mereka melibatkan pendidikan humaniora dan mereka menjelekkan ataupun tidak membawa humaniora dan filsafat, pada akhirnya mereka juga tidak dapat bersinergi ataupun mereka tidak dapat mengembangkan diri mereka secara efektif Dewan Juri. A. STEM dan humaniora serta filsafat perlu diseimbangkan. Mengapa juri?
juri pahami permasalahannya juri, jika anak STEM tanpa pendidikan humaniora ataupun filsafat, pada akhirnya itu akan menimbulkan ketimpangan di dalam dunia pendidikan khususnya juri saat ini. Demikian juga sebaliknya, ketika anak humaniora dan filsafat tanpa anak STEM, maka itu menjadi ketimpangan yang sangat-sangat fatal. Bagian yang kedua, mengapa STEM dan pendidikan humaniora atau filsafat memiliki kolerasi yang erat juri? A. Keduanya saling membutuhkan pengetahuan STEM dan pendalaman akan karakter melalui pendidikan humaniora atau filsafat. Jelas, karena di status quo juga nyata bahwa saat ini kita lihat pendidikan STEM itu juga pada akhirnya membutuhkan pendidikan humaniora atau filsafat untuk bisa berjalan atau bersinergi. Begitu juga dengan pendidikan humaniora atau filsafat, mereka juga membutuhkan anak-anak STEM atau pendidikan STEM ini. Maka saya rasa kedua ini bukanlah hal yang harus diperdebatkan, melainkan melakukan sinergi dan tidak perlu disesali juri. A. Lihat yang terjadi. Konteksnya adalah pendidikan, bagaimana posisinya pada akhirnya dimiliki juga oleh pendidikan humaniora dan filsafat. Juri, lihat yang terjadi. Konteksnya adalah pendidikan humaniora dan filsafat juga sangat menjaminkan konsistensian. Buktinya apa juri? Kami bisa menjelaskan bukti. Dunia saat ini sudah banyak orang pintar tapi minim orang yang jujur, berkarakter dan lain-lain. Logikanya sederhana juri, seperti ini. Orang pintar namun bermasalah di sisi karakter juga pada akhirnya tidak akan bisa mendapatkan sukses mereka dewan juri. Maka layar ketiga saya bagian yang pertama. Apa dampaknya juri? A. Stigma negatif terhadap pendidikan humaniora dan filsafat yang katanya tidak menjamin kesuksesan, namun sejatinya analisis mereka yang keliru sehingga mengkelirukan banyak orang juri. B. Terhadap diri sendiri ataupun pendidikan, dampaknya itu satu, perspektif yang salah, dua, klaim yang ambigu dewan juri, dan keempat, argumen yang antipisasi. Tim oposisi akan datang berkata bahwasanya nyatakan kesuksesan memang dipegang oleh anak atau pendidikan STEM. Namun pahami pertanyaan sederhana saya, apakah ilmu atau pendidikan humaniora dan filsafat tidak penting dan apakah sama sekali tidak ada yang sukses dari sini? Maka saya rasa ini perlu dijelaskan lagi dewan juri dan perlu diantisipasi kembali. Maka kami bagi menjadi tim pemerintah.